Ular piton ini termasuk ular yang agresif sekali, tapi dia cepat lelah. Untuk ular piton berukuran 3 meter atau lebih seperti ini, itu nggak bisa dievakuasi oleh satu orang. Masuk ke bagian tersulit dari proses evakuasi, korbannya akan ditarik nih ke atas melewati lereng ini. Saya sedang bersama komunitas pecinta reptil Pasaman Barat. Kita menerima laporan dari warga kalau ada ular yang masuk ke salah satu rumah yang berada di sekitar perkebunan. Jadi sekarang kita mau evakuasi. Udah siap, Pak? Oke, kita siap. Kita dulu. Oke, apa, Pak? Plasma 4 adalah sebutan untuk wilayah perkebunan warga yang berada di Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat. Perkebunan alpukat terbesar di lereng Gunung Pasaman ini berbatasan langsung dengan hutan yang masih asri. Tak jarang warga menjumpai keberadaan reptil berbahaya. Ini kita keluarkan dulu, karena kalau di sini sempit, jadi berbahaya sama kita. Sementara Pak Junaidi berjaga dari bawah, saya dan Bang Yuda memaksa ular berjenis sanca kembang ini turun ke lahan terbuka. Ular piton ini termasuk ular yang agresif sekali, tapi dia cepat lelah. Dan cara kita untuk evakuasinya, itu tuh harus diumpan dulu supaya dia capek, baru kita bisa ngambil nih ekornya. Tuh agresif sekali tuh. Pak, hati-hati, Pak. Dipancing dulu ya deh. Untuk ular piton berukuran 3 meter atau lebih seperti ini, itu nggak bisa dievakuasi oleh satu orang. Karena harus ada yang memegangi kepala dan juga ekornya. Soalnya lilitannya itu kenceng banget. Jadi yang paling utama itu ekornya nih, harus dipegangin juga. Ular piton mengandalkan gigitan dan lilitan yang mematikan. Bahkan dengan rahangnya yang bisa meregang, ular ini bisa memangsa hewan yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Karena memang lokasi ini berdekatan dengan hutan dan juga berbatasan langsung dengan Gunung Pasaman, jadi nggak heran kalau ada hewan-hewan liar seperti ini yang masuk ke perkebunan kayak gini ya, Pak. Dan ini, lihat. Ini padahal udah dipegangin kepala dan ekor ya, tapi dia masih berusaha untuk mencengkeram saya ini. Ini kencang banget ini. Kepala dan ekor menjadi kunci kekuatan piton. Kekuatan lilitan ular bermotif cantik ini dapat menarik dan meremukkan tulang sebelum ditelan. Untuk masyarakat, Pak, kalau bisa ketemu ular sebesar ini, kalau tidak mampu menanganinya sendiri, jangan. Karena ini sangat berbahaya. Biarkan dia liar, karena ini adalah salah satu rantai makanan. Dia mengendalikan hama di sini. Hama babi, hama tikus, inilah kendalinya. Jadi selain mengevakuasi, komunitas pencinta reptil juga mengedukasi masyarakat di sini gimana caranya untuk menangani ular. Yaudah, kalau gitu Kita rilis, kita cari tempat lokasi yang ya, Pak. aman. Ular piton menjadi bagian dari rantai makanan di alam. Dengan mangsa yang beragam, piton memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah ini. Kita sudah ketemu tempat yang pas, berbatasan langsung dengan hutan, terus ada aliran sungai juga di bawah, jadi jauh dari pemukiman. Berarti ini kita sudah aman dilepas di sini ya, Pak? Kondisinya sudah aman. Di alam liar, ular sanca kembang cenderung hidup di hutan tropis yang lembab.
Ular ini sangat bergantung pada ketersediaan air sehingga sering ditemui tidak jauh dari sungai. Karena alpukat ini memang harus dengan cara ditangkap, nggak boleh dijatuhin supaya dia itu buahnya mulus pada saat dijual. Memiliki luas lebih dari 800 hektar, membuat Pasaman Barat menjadi salah satu penghasil buah alpukat terbesar di Sumatera Barat. Ini Pak. Ya. Karena memang tadi ular yang kita rescue itu berada di perkebunan alpukat. Nah ini bapaknya kebetulan mau panen. Ada satu pohon yang sudah siap panen nih. Ini dipanjat Pak berarti? Iya, dipanjat. Rintik hujan yang mulai berjatuhan tak menyurutkan semangat para petani alpukat di wilayah Plasma 4 ini. Panen alpukat ini memang harus dengan cara ditangkap, nggak boleh dijatuhin supaya dia itu buahnya mulus pada saat dijual. Licinnya batang pohon cukup berbahaya untuk saya panjat. Saya memilih untuk membantu Pak Ricci mengumpulkan buahnya. Kualitas alpukat dari lereng Gunung Pasaman ini memang sudah sangat dikenal. Menjadi salah satu makanan bergizi yang wajib disajikan dalam ajang Asian Games 2018. Tak heran jika alpukat asal lereng Pasaman ini dikenal sebagai alpukat Asian Games. Usia buah alpukat yang dipanen ini 3 bulan ya Pak? Dan dia memang dipanen dalam keadaan masih belum matang atau masih kayak setengah matang gitu. Jadi pada saat pengiriman dia tidak rusak. Jenis alpukat Togar dan Tanjung menjadi jenis alpukat andalan yang ditanam oleh para petani di lokasi. Pak, kayaknya udah deh Pak, udah deras banget hujannya nih. Oke, ini hujannya udah deras banget dan sudah gelap sekali. Jadi kita harus segera balik lagi dan ini akan saya bawa untuk perbekalan nanti. Pasaman Barat tak hanya menghadirkan petualangan seru dan menegangkan. Sore ini, saya sedang bersantai menikmati keindahan tepian Sungai Maligi di Pasaman Barat. Ini dia alpukat yang sudah saya ambil, akan saya olah menjadi sebuah snack untuk menemani saya menikmati suasana sore di Pasaman Barat ini. Meskipun lazim digunakan sebagai minuman segar, kali ini saya mengolahnya menjadi cemilan yang bernutrisi. Perpaduan roti, telur, dan potongan alpukat akan melengkapi makanan ringan saya kali ini. Setelah berpetualang seharian, lelah saya sudah terbayarkan sambil menikmati hidangan yang baru saja saya buat dan juga menikmati keindahan pemandangan serta suasana di Pasaman Barat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masuk ke bagian tersulit dari proses evakuasi, korbannya akan ditarik nih ke atas melewati lereng ini. Menginjakan kaki di Pasaman Barat, saya sedang mengikuti salah satu operasi SAR di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Mana Bang? Di sini tadi. Mana Bang? Saya sedang bersama tim Basarnas Pasaman mendapat laporan bahwa ada warga yang perlu dievakuasi di daerah sini. Ternyata lokasinya terlalu ekstrim dan juga rimbun tertutup pohon, jadi harus menggunakan drone thermal untuk mencari titik lokasi di mana korban yang harus dievakuasi. Sudah siap, Kak? Puncak Galanggang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, dikelilingi oleh perbukitan yang terjal dan hutan dengan vegetasi pohon yang rapat. Drone thermal menjadi salah satu peralatan canggih yang digunakan tim SAR untuk mencari dan mengetahui keberadaan korban di tempat yang sulit terjangkau. Drone ini akan mendeteksi panas tubuh korban yang tidak terlihat secara kasat mata.
Kondisi cuaca yang mendung justru memberi keuntungan dalam proses pencarian. Karena panas matahari yang berlebih justru akan membiaskan tangkapan panas tubuh korban pada layar. Setelah beberapa saat pencarian, kami mendapatkan tangkapan panas tubuh dari korban di layar monitor. Nah, ini lokasi korbannya sudah ketemu. Sekarang kita langsung saja eksekusi untuk evakuasi. Ayo, Kak. Evakuasi kali ini nggak mudah karena selain lokasi yang ekstrim, cuacanya sekarang sangat-sangat tidak mendukung ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam proses evakuasi kali ini. Seorang tim SAR memang sudah dilatih untuk bisa mengevakuasi di segala kondisi. Licinnya medan setelah terguyur hujan, dapat dipastikan operasi SAR kali ini tidak akan berjalan mudah. Setelah tim rescue dan medis turun, selanjutnya saya yang akan turun untuk membantu tim di bawah. Pegang dua-dua aja. Dalam operasi penyelamatan, setiap anggota mempunyai peran dan tugas masing-masing. Tim rescue akan mencari keberadaan korban dan tim medis akan melakukan pertolongan pertama. Kita sudah sampai di titik ini, tapi ternyata korban masih di bawah, jadi kita harus jalan lagi menyusuri area hutan ini. Operasi terus berlanjut. Kami terus mencari keberadaan korban yang masih berada di dalam hutan. Karena korbannya terluka di bagian kaki, jadi kita harus amankan dulu ini. Kakinya diikat supaya tidak terlalu banyak pergerakan. Penanganan pertama menjadi penentu seorang korban akan selamat atau justru kondisinya semakin fatal. Korbannya sudah diamankan dan walaupun kita tidak bisa ngelihat ini cederanya ada di mana, tetap harus dipasang dan dipakein tandu supaya untuk mengantisipasi kalau ada cedera di bagian spinalnya. Sekarang saatnya kami melanjutkan misi evakuasi korban untuk keluar dari hutan. Tandu SAR dan peralatan yang digunakan sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah proses evakuasi korban. Masuk ke bagian tersulit dari proses evakuasi, korbannya akan ditarik nih ke atas melewati lereng ini. Medannya terjal sekali dan juga bebannya berat, jadi harus dilakukan oleh profesional. Saya hanya membantu untuk membawa barang di sini. Sebelum cuaca semakin memburuk, tim SAR bergegas untuk melakukan proses evakuasi. Perlahan korban mulai ditarik ke atas menggunakan tali. Operasi penyelamatan korban di jurang memang tidak mudah, membutuhkan kerjasama dan ketenangan dalam pelaksanaannya. Sekarang kita cek kondisi korban. Setelah melalui banyak tahapan, akhirnya misi penyelamatan berhasil kami lakukan. Proses evakuasi sudah selesai dan ketegangan pun juga sudah berakhir. Ini adalah bentuk latihan yang rutin dilakukan oleh tim Basarnas Pasaman agar selalu sigap dan juga tanggap dalam menangani semua kejadian. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya menikmati keindahan alam, saya berkolaborasi dengan para pemerhati lingkungan dan juga komunitas off-road lokal. Saya sedang bersama komunitas KIN akan ikut melakukan penelitian untuk
untuk mengecek kualitas pH tanah dan juga air di salah satu lokasi di Pasaman Barat. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur licin berbatu menyambut petualangan saya di Nagari Ujung Gading. Adrenalin saya terpacu seiring dengan hujan yang terus menemani setiap kelok perjalanan kami. Medan yang kita lewati kali ini lumayan ekstrim, jalanannya berbatu, ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung saat ini, hujan, jadi jalanannya itu semakin licin. Harus ekstra hati-hati dalam berkendara kali ini. Perlahan dan penuh perhitungan, roda off-road kami mulai memasuki jalur hutan yang semakin padat dan terjal. Tak hanya cuaca yang kurang bersahabat, jalur kami terhalang oleh pohon besar yang tumbang. Pak, ini kita bisa lewat, Pak? Insya Allah bisa, kita upayakan untuk menggeser kayu ini. Kalau perlu kita tarik pakai wing. Tarik pakai wing. Tarik ya, Mas. Tarik. Ada pohon tumbang di depan, ini mau ditarik pakai wings. Setelah mengamati posisi pohon, kawat baja kami kaitkan untuk menyingkirkan pohon ini dari jalan. Harus mencari posisi aman dulu karena pohonnya akan segera ditarik. Perlahan motor winch mulai menggulung kawat baja. Ternyata kekuatan winch yang kami gunakan tak sepadan dengan beban yang kami coba singkirkan. Ini pohonnya ternyata terlalu susah untuk ditarik, malah dia patah. Jadi kita sepertinya harus trekking dari sini untuk menuju ke tempat tujuan kita. Hujan semakin deras, sementara teman-teman skin masih mencoba membuka jalur. Saya dan teman-teman pemerhati lingkungan melanjutkan misi ke dalam hutan. Setelah menuruni medan yang curam, kami menemukan mata air pertama yang akan diuji. Mbak, di sini ada mata air. Ya, Pak, ini. Iya, ini. Oh, ini Ya. kita cek berarti ya? Ya. Nah, ini ada mata air pertama yang akan kita cek tingkat pH airnya berapa nih. Di bawah rintikan hujan, Pak Surahdi mengeluarkan pH meter untuk menguji kualitas air di sini. pH airnya 7. Aman berarti ya, Pak, ini? Aman buat dikonsumsi. Dikonsumsi langsung bisa? Bisa. Nah, ini mata air pertama pH-nya 7, yang artinya ini tuh aman untuk dikonsumsi langsung atau bahkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar nih. Untuk melengkapi data, tak lupa Om Eko mendokumentasikan mata air dan angka pH meter yang telah diuji sebagai data. Setelah dinyatakan airnya aman, saya langsung mencoba kesegaran mata air ini. Seger banget airnya, dingin dan betul-betul nikmat banget. Apalagi saya capek ya habis jalan, mantep banget nih. Pas. Data pertama sudah kami dokumentasikan. Perjalanan berikutnya kami menuju air terjun Sipagogo. Dalam kondisi normal, kondisi air di sini berwarna biru. Namun hujan deras sejak kedatangan kami membuat kondisi airnya menjadi keruh. Sekarang giliran Om Eko menguji kadar pH dari aliran air terjun ini. Nah, ini terbukti ternyata airnya itu walaupun dia airnya biru toska ataupun sudah tercampur air hujan seperti ini, pH-nya tuh tetap sama di bawah netral. Ini sekarang pH-nya yaitu 4,5 dan ini menandakan bahwa tidak aman air ini untuk dikonsumsi. pH merupakan tingkat keasaman dari suatu benda yang biasanya diukur menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Angka yang terlihat pada pH meter kali ini menandakan air Sipagogo bersifat asam. Bisa jadi karena pengaruh intensitas air hujan asam yang menurunkan kadar pH air di sini. Ya, airnya makin naik nih. Oke, ini debit airnya masih tinggi sekali dan hujan juga nggak kunjung reda, jadi kita harus bergeser mencari posisi aman karena di sini berbahaya. Ayo Pak, kita bisa Pak. Meskipun masih ada beberapa lokasi yang akan diuji, tapi kondisi cuaca yang semakin memburuk akan menjadi ancaman serius untuk perjalanan kami di dalam hutan ini.
karena hujannya dari tadi ini deras banget sampai sekarang. Jadi kita mau bangun tenda sambil menghangatkan badan, soalnya udah mulai kedinginan nih semuanya. Perjalanan yang jauh dan melelahkan membuat fisik kami terkuras. Ditambah hujan yang tak kunjung reda, membuat kami harus menepi untuk beristirahat sambil memindahkan data. Data-datanya semua sudah kita kumpulkan, tinggal diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah sumber air yang ada di sini itu aman untuk dikonsumsi dan dipakai oleh warga sekitar atau tidak. Berarti ini udah selesai ya Pak? Iya. Tinggal kita serahkan ya? Iya. Tak hanya sebatas menguji kelayakan air untuk diminum, tapi penelitian ini juga bisa memberi informasi mengenai jenis flora dan fauna apa saja yang menghuni wilayah ini. Mengikuti kegiatan pemerhati lingkungan seperti ini tuh seru sekali. Selain bisa mendapat edukasi, saya juga bisa menikmati pemandangan atau hidden gem yang nggak banyak orang kunjungin. Walaupun sayang banget saya datang di waktu yang nggak tepat, saya tetap bisa menikmati keindahan di air terjun Pagogo ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan CVI 03 Sumbar, saya akan mengikuti kegiatan camping bersama di sini dan juga kegiatan seru lainnya. Tak hanya perbukitan yang indah, wilayah pesisir Tanah Minang juga menyimpan daya tarik tersendiri. Bersama dengan CVI 03 Sumbar, saya akan mengikuti kegiatan camping bersama di sini dan juga kegiatan seru lainnya. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kendaraan camping atau yang akrab disebut camper van menjadi sarana untuk mengeksplor keindahan alam. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman CVI 3 yang rutin mengadakan camping bersama setiap 3 bulan sekali. Ada berbagai jenis kendaraan camper van yang saya temui di sini, mulai dari mobil keluarga hingga jenis overland. Kegiatan camping bersama CVI 03 Sumbar ini dihadiri oleh ratusan peserta dan masih banyak lagi kegiatan dan keseruan lainnya yang akan kita laksanakan di Pantai Ayun ini. Suasana riuh seketika memenuhi camp area. Pagi ini, panitia sudah menyiapkan fun games untuk membangun kekompakan antar anggota. Keseruan pagi ini, para orang tua sedang bermain games estafet bawa ban gitu. Seru banget, ini semua umur bisa main dan tim yang menang kayaknya tim yang paling pinggir nih. Habis ini saya juga mau ikutan untuk nyobain games ini. Setelah mendapat briefing dari panitia, saya dan tim akan fokus dengan peraturan permainan. Tidak jauh-jauh dari dunia otomotif, ban mobil bekas menjadi alat perlombaan yang seru untuk dimainkan. Seru sekali, antusias mereka di sini luar biasa, keren banget. Saya bisa ikutan lomba bareng om-om yang di sini, mantap. Setelah memenangkan pertandingan di babak penyisihan, saya dan tim selanjutnya berhadapan dengan pemenang dari wilayah lainnya. Keren banget jarang-jarang dapat experience seperti ini. Kali ini kami kurang beruntung, karena sedikit salah perhitungan membuat kami harus mengakui kekalahan. Meskipun tidak berhasil membawa hadiah, perlombaan ini berhasil menghibur semua anggota camper van. Bergabung dengan Lady Camper Van, saya tertarik mengikuti proses meramu bumbu. Kali ini kita memasak banyak sekali menu karena memang acara ini dihadiri oleh
beberapa anggota. Jadi setiap anggota itu sudah membawa menu masakan yang berbeda-beda. Ini saya lagi buat gorengan, terus di ujung itu ada sambal lada tanah ya nih. Terus ini daging kalio. Kalio daging. Terus ada urap di sini nih, ada urap. Banyak banget makanan hari ini. Selain untuk menjangkau medan berat, beberapa aktivitas rumahan bisa dilakukan di sini, termasuk urusan dapur. Semua peralatan masak komplit tersedia. Menu yang dimasak pun tak jauh berbeda dengan menu rumahan. Suasana yang paling berasa di sini itu adalah kekeluargaan, kebersamaan, dan juga kekompakan ya. Kenal nggak kenal itu semuanya ngumpul bareng, masak, dan juga makan, ngobrol semuanya di sini. Keren banget. Otomotif tak hanya menjadi hobi kaum laki-laki. Keberadaan Lady Camper Van menjadikan camping kali ini lebih berwarna. Beraneka macam menu khas Minang sudah siap disajikan. Hari sudah berganti gelap. Setuju Om? Ayo silakan. Konsep makan bersama ini menjadi hal wajib untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Sambil menyantap hidangan, kami bisa bertegur sapa dan saling bertukar cerita. Ini dia bagian yang paling serunya, yaitu bajamba atau makan bersama ya Bu ya. Tak hanya dari wilayah Sumatera Barat, acara ini semakin lengkap dengan kehadiran komunitas camper van dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Karena kita sudah beraktivitas seharian, jadi waktunya untuk beristirahat sambil menikmati suasana di pantai ini. Pengalaman yang tak terlupakan kali ini, saya bisa ikut merasakan kebersamaan dan juga momen kekeluargaan bersama dengan CVI 03 Sumber. Ikuti jejak saya, jejak!